Hari ini kita bakal ngajak anak-anak Ikom dan Bisdik buat debate soal stigma yang sering banget didengar mahasiswa nih Edu Friend. Mau dari IPK, relasi, sampai stereotype anak jurusan yang gak ada habisnya. Jadi siapin opini kalian, karena di sini kita semua harus siap buat agree or disagree. So, kandidat silakan perkenalkan nama dan jurusan kalian. Ya, lo kenalin nama gue Bom, gue dari Bistik 25 dan di era gue sebagai public relation. Gue Dane, gue dari Bistik Digital, Bisnis Digital 25 sebagai music director. Halo, gue Nadine dari Ilmu Komunikasi 24, di era gue sebagai Strategic Partnership. Gue juga sama kayak Nadine, gue dari Ilmu Komunikasi 24 di sini di era gue sebagai Strategic Partnership juga. Nama lu siapa? Oh iya, nama gue Rama. What the dog doing? Rama, kenapa lu agree? Karena menurut gue IPK itu penting selama nggak di bawah 3. Kenapa Jadi tuh? aman banget kalau di 3,1, 3,2. Karena ya menurut gue IPK tuh kayak hal yang pertama kali dilihat di CV lu Iya nanti kan? gitu, walaupun lu mau kerja mau apa-apa tuh pasti IPK. Dan IPK juga bukan cuman sekedar nilai di hari itu doang, tapi itu tuh kayak track record lu selama kuliah, yang dimana penilaiannya tuh banyak, mulai dari kedisiplinan lu, keaktifan lu di kelas, dari tugas-tugas lu juga. Dan itu semua ada di IPK, tercerminnya di IPK. I disagree. I disagree. Gua Karena kalau misalnya sekarang ya, korporasi sekarang kayaknya lebih ngelihat, kalau di CV tuh lebih ngelihat kayak gimana ya, cloud. Paham gak sih, kayak seberapa impact lu di saat kuliah atau sebelum masuk ke dunia pekerjaan gitu loh. Karena kayak sekarang nih teman-teman gue yang kayak apply internship lah apa segala macam, yang ditanyain bukan IPK-nya, yang ditanyain tuh kayak kamu udah pernah kerja di field ini belum, kamu udah pernah kena pressure ini belum gitu loh. Kayak udah nggak pernah ditanyain kayak IPK kamu berapa gitu, tuh udah nggak pernah. Kayak menurut gue untuk di era sekarang sekarang oke. cukup irrelevan IPK sih. Gue setuju banget. Ya kan? Sekarang tuh yang dilihat tuh ya pengalaman, bukan IPK. Karena kalau IPK tuh ya udahlah ya, Iya. angin lewat aja kalau sekarang mah. Ya, kalau buat gue sendiri, kenapa gue disagree? Karena ya udah emang nggak penting buat gue. Itu kan lo personal. Itu kan lo personal. Ya gimana lagi maksudnya? Asal gue ya bagi gue sih yang penting skill-skillnya. Percuma IPK lu kan banyak kayak lu pakai modal ChatGPT, IPK lu tinggi tapi pas di Iya. praktek Orang bisa ngibul loh Enggak sekarang. dong. Maksud gua ya orang yang aktif di kuliah pun yang di kampus kayak banyak kerjain sesuatu hal, banyak tanggung jawab enggak, di tapi luar kuliahnya. lu punya teman yang Ya. pakai kalau ngerjain tugas pakai kayak Gemini AI enggak jujur aja lu pakai Ya AI nggak? banyak teman, cuman Enggak, AI pas juga kan pas sebagai dipraktekin. alat, bukan Hey, sebagai hey. otak lu. Pas gantiin otak lu. Enggak, pas lo praktekin di dunia nyata dengan lo yang modal Oke. AI belum tentu bisa dipakai. Itu yang kata gue IPK nggak penting, karena IPK itu lu cuma ngelihat hasil akhir, nggak ngelihat proses Tapi jujur pengerjaannya. sekesal-kesalnya Enggak. gue setuju. Emang kayak gitu. Satu. Bom, Gua kenapa lo nggak agree? setuju. Wah, Ya, gak ada niat belajar. Lihat enggak, dari gue niat belajar. Cuman kenapa gue bilang kuliah aja relasi? Ya karena menurut gue ya kuliah tuh emang tempatnya berkumpulnya orang-orang keren. Jadi ketika lu dapat ketemu orang-orang yang ibaratnya berpengaruh di dunia luar, lu bisa ngobrol sama mereka dan itu bisa dapetin relasi mereka yang nggak didapetin sama anak-anak yang nggak kuliah. Jadi lo merasa lo keren? Enggak. enggak juga, Bo. Maksud gua ya mereka berkuliah. Mereka berkualitas nih, sedangkan diri lu yang gak berkualitas, lu gak bakal kepake. Iya, Jadi iya. lu Enggak. jangan harus cuma nyari relasi lu. Sorry, Lu juga harus belajar. konteks kita kan relasi, bukan gua nggak berkualitas. Enggak, ibaratnya kenapa gue bilang ya karena kita hanya relasi, dan dari relasi itu kayak contoh sekarang nih, gue ngerti tentang semua sosialisme ini bukan gara-gara gue kuliah yang di kelas itu, karena gue relasi gue ketemu lu Ya pada itu. yang ngajarin gue bisa ngelakuin ini semua. Lu juga dengan relasi lu harus belajar sama teman-teman lu itu. Iya. Berarti lu menganggap kalau misalnya di luar dunia perkuliahan lu nggak bisa menemukan relasi yang sama gitu. Ya mungkin seperti itu. Gue nggak bakal bisa ketemu orang-orang yang menurut gue keren. Terus lu untuk apa kuliah dong? Iya, lu ngapain Iya. ke kampus, lu bisa Berarti juga. lu ngampus cuma buat ketemu orang gitu. Iya. Orang-orang hebat juga nggak cuma di Lu kampus. bayar UKT lu tuh buat ketemu orang. Ya gue bayar UKT buat ngikutin proses kuliahan yang gue ikutin secara ya udahlah sekedar kuliah lah. Dan selanjutnya yang lebih banyak gue nyari relasi lagi ke luar-luar. Sekedar kuliah
kuliah tuh lu ilmu dapat apa enggak? Iya, gue dapat ilmu mah dapat mah pasti ada beberapa yang nyangkut. Dapat apa dapat? Dapat beberapa yang masuk, cuman balik lagi kan yang kayak tadi konteksnya kan kalau misalnya tadi sebelumnya IPK penting atau nggak penting kan ujung-ujungnya pas kata lo tadi pas di pekerjaan yang IPK nggak ditanya. Dan kalau misalnya relasi di kuliah dapat relasi kayak cutting lu nih, kayak gue bisa dapat cutting dan ketika gue dimasukin ke kerjaan dia, Berarti lu itu nepotisme dari gitu. relasi. Lu percaya atas nepotisme. From this economy. Gua agree banget. Dane kenapa lu disagree? Gue disagree karena ya lo kuliah menurut gue tuh relasi tuh bonus. Jadi ya lo tujuan untuk kuliah kan menimba ilmu Oke. ya. Gak Betul. selama-lamanya kita ngandelin relasi tapi harus ngandelin dari otak lu pada. Aku punya tanggapan. Karena menurut gua kalau misalnya akademis itu kan gak cuma pelajaran textbook ya. Maksudnya lu bisa belajar soft skill, lu bisa belajar diajarin ngebor kayak sama temen lu gitu. Jadi kayak orang-orang yang kayak the people you surround yourself with itu tuh amat sangat penting dan termasuk akademik karena di luar mata kuliah yang lu ambil, misalnya lu ngambil mata kuliah nih apa ya? Gua nih podcasting. Terus gua kenal sama orang TV. Otomatis gua udah tahu podcasting, tahu lagi nih cara operasi TV kayak gimana. Jadi menurut gua kalau misalnya ada tongkrongan yang ya pokoknya orang-orang yang lu ikutin lah itu tuh masuk ke akademik karena ya itu lu bisa belajar hal lain di luar hal yang sudah wajib lu pelajari gitu loh. Iya, gue Betul. setuju. Tapi Gua gue setuju juga. lebih pro-nya tuh ke akademiknya dibandingkan ke relasi. Karena kalau relasi tuh ya nggak selama-lamanya ngandelin kita gitu loh. Oh, jadi Nggak maksud sama lu lu bergantung sama relasi ya, lu. nongkrong itu nongkrong yang berdaging gitu ya. Iya. Emang lu Tahu gak aja berdaging, Mat? Berdaging Sama gua. kita kan berdaging, Mat. Jadi kita kurang berdaging nih. Menurut gua apalagi gua ikom kan. Menurut gua tuh kayak di kelas di ilmu komunikasi kita belajar teorinya dan Iya. ketika nongkrong itu ruang buat praktek kita. Contohnya Betul. literally baru kemarin gua take podcast. Iya apalagi. Kayak asik, Cuk. Iya kan? Asik Karena udah banget tuh. kebiasaan nongkrong juga jadi Iya. udah Jadi nggak kayak canggung nongkrong juga. aja. Mungkin karena teman. beda jurusan jadi berubah kali Ya ya mungkin lu perspektif. Iya. nongkrongnya bisa membuat sebuah bisnis. Kan kita gak ada yang tahu. Bisa jadi. Siapa tahu abis itu gue bikin bisnis sama si Bom kan. boleh tuh. Gua Yang di antara penting setuju relasi. dan tidak setuju kalau Iya sama dia makanya sih. gue agak takut Iya sebenarnya. jujur. Lama kenapa lu agree? Karena yang udah-udah ya, apalagi orang-orang tua yang dulu itu banyak banget yang bangga sama anaknya yang punya banyak bisnis kayak Oh. nih kemarin anak gue baru buka ini, baru buka usaha ini. FEB belum tentu Iya. bisnisnya banyak. FEB Iya udah, gue kan taunya dari FEB tuh ya bikin bisnis sama kerja Ya, di ini keuangan kan gitu. dari ya maaf. Kok langsung menciut? Enggak, gue gak menciut, gue mendengar argumen, gue menerima argumen. Gue setuju sih sama Mamat jujur. Nggak, tapi kan gak semua orang tua berharap anaknya masuk FEB. Iya. Iya. Justru kalau misalnya dibilang kedokteran, harap orang tua lebih ke Tapi kedokteran. menurut gue second optionnya selalu menuju kepada ekonomi. Betul. Kalau enggak teknik sih biasa. Kalau Iya, nggak teknik. Dan kalau menurut gue kenapa? Karena gue sendiri masuk FEB itu orang tua gue nggak pernah mau gue masuk FEB. Karena emang orang tua gue tuh pengennya gue dokter. Dan gue masuk FEB karena emang wah keren nih namanya bisnis digital. Wah gitu. Masa gitu? Dia berdasarkan Berdasarkan nama, nama ya, prodi. Berdasarkan Karena nama. bisnis keren, digital keren, bisnis digital, wah keren banget. Tapi jujur pas gua apply juga gitu loh. Masa gitu? Sumpah. Dan nah itu maksud gua orang tua berdua ini tuh bakal lebih ngebanggain ketika mereka juga kuliahnya di bisnis Iya digital sih, gini. iya. Orang tua gue tuh pengennya gue yang lain karena mereka berdua tuh dari backgroundnya ekonomi. Pengennya yang Sama lain, dong. Pengennya teknik gitu loh. Tapi Iya, dapetnya di sini mau gimana lagi? Teknik. Hashtag teknik. Teknik ekonomi. girls. Teknik girls. ya emang nggak tahu suatu tentang orang tua, kita emang pengen masuk FEB tuh kebanyakan orang-orang yang justru pengen kadang tuh ngebalikin. Tapi kan mengupgrade ini keluarganya. kan case-nya kalian berdua ya. Iya. Maksudnya kayak Enggak. mayoritas di dari FEB teman-teman gitu gue juga loh. mereka tuh pengen belajar bisnis buat nge-upgrade strata sosial keluarganya. Nah, gitu maksudnya. Enggak, tapi Ya orang itu tuanya dia. kayak orang tuanya malah kepikiran pasti orang tua zaman sekarang tuh mikir kalau orang pengen cepet kaya jadi dokter, jadi teknik kayak itu nggak bakal kepikiran FEB karena apa, bisnis kan taruhannya gede, mereka jatuhnya gambling kalau enggak. bisnis. Ya, tapi orang tua sekarang gitu sih. Jatuhnya bisnis Udahlah, gambling, lu harus punya udahlah. modal dulu buat bisa ngasilin hal yang lebih gede. Nih kenapa lu
Ini gue doang yang agree. Oh, belum ada. Gue agree banget sumpah karena dikit-dikit tuh ikom. Kalau orang hilang arah masuknya ikom. Tuh, bener gak? Atau kayak males hitung-hitungan. Pokoknya males saintek. Tapi Pasti ikom masih ada hitung-hitungan loh teman-teman. statistik kan. Masih Betul. ada statistik. Cuman kita. gak Sama serumit yang lain. FEB dong. Iya deh. Iya tetep pakai otak sih. Iya deh. Nah kalau pendapatku kenapa ikom overrated? Enggak, ya udah ikom tuh pertama jurusan orang yang nggak tahu dia pengen daftar apa nggak? Wah, jahat banget. Orang mau masuk ikom karena dia mau masuk ikom. Enggak gini. Jujur yang terkata tuh. Iya kenapa Sorry terketat? dulu Karena nih. orang-orang yang nggak tahu kuliah pengen daftar apa, daftar ikom mah kayaknya gitu. Enggak. Ya kita relate. Karena 2000 yaudah, oke. Sorry banget nih. angkatan 25 kan yang baru tahun lalu. Kita ngeliat sendiri teman-teman, gue ngeliat teman-teman gue sendiri ya kayak lu mau daftar apa? Nggak tahu gue pengen daftar apa tapi kayaknya gue suka komunikasi dah. Mereka tuh mikir komunikasi ngobrol jadi daftar You ikom. know why? Karena kita tuh kalau misalnya di dalam komunikasi, skopnya tuh gede, Dul. Ya udah nggak ibaratnya Tuh. komunikasi itu sama komunikasi Kayak apa menurut gua lu bisa belajar di luar kuliah juga bisa belajar. Enggak dong, Enggak. Ada yang enggak. namanya teori, geng. Ya kan, teori Teo. itu penting. Ilmu komunikasi itu apa bukan yang cuma lu tahu sekedar tentang ngomong spiral of doang, silence? Bong. Gua tanya. Tuh lu kenal Creswell ya, gak? ya Lu karena tau gua Vivo makanan nggak gua. lu? Lu tauin Vivo nggak lu? ya karena gua maksudnya gua nggak memperdalam tapi kan bagi gua ya lebih ke ujung-ujungnya juga di kom tuh kan coba lu prospek kerja lu apa di komtar? Banyak banget. Nggak. Kayak kita aja harus Coba ada gua nanya. jurusan lagi. Divisi lu itu pecahan dari Nah. prodi kita. Ya udah kan public relation jatuhnya apa kayak gua sekarang gua bukan ikom tapi gua bisa Tapi ngobrol sama apakah public relation. strategi lu bagus? Kan lu nggak Ya, tahu. kalau agen juga kalau dari lapangan strategi nomor 2 intinya kita Enggak lah, strategi strategis number one. strategi Tanpa strategi Sebagai ya orang ujungnya bisnis juga udah digital jelas. harusnya lu tahu. percuma nih kita buat strategi kalau eksekusinya jelek. Nah Ya, kalau makanya misalnya, udah. enggak ya kalau misalnya kecuali kita punya strategi misal gue nggak pakai strategi gue sama orang ngobrol temenan dan ujung-ujungnya juga gampang komunikasi tuh. Ikom Ya, tuh betul. overrated. Komunikasi bukan hanya komunikasi. Masalahnya, Bom. Ini misalnya jurusan orang Iya. Nah, enggak ya, Dia enggak ya. juga. Jahat banget weh. Nggak coba ya friend kalian lihat Kalau di bawah misalnya, ya. kalau misalnya lu bilang ini jurusan hilang arah, berarti gue sekarang nggak ada arah dong hidupnya. Bukan gitu. Gue sekarang nggak ada arah dong Enggak, hidupnya. gini. Price lu tuh bingung mau daftar Enggak. Dikit-dikit Enggak Di coba gue first tanya. place gue mau daftar ikom. Lu sendiri sebelum daftar ikom pengen daftar farmasi kan? Enggak, kalau farmasi itu SMK gua. Iya justru kan karena SMK-nya gua udah farmasi, kenal Dul. Kimia-kimia yang banyak hitungannya ya. Iya lu kenapa ke ikom? Apa alasan lu ke ikom? juga. sama SMK lu dong. Nah itu balik lagi karena Nomor SMK. bukan. Let us talk dong. Iya. Jangan interupsi. Silakan. Silakan, Mamat. Ya tadi kalau lu nyinggung soal SMK farmasi gue ya emang karena di situ gue nggak cocok dan menurut gue lebih cocok ke ilmu komunikasi ini dan karena ya di kom tuh betul kayak ke gue tadi gitu bukan cuman sekedar ngomong doang tapi kita tuh belajar kayak mahamin lawan bicara kita Gitu. cara Terus ada yang ngomong namanya depan banyak komunikasi massa. Kita Betul. jadi kita tahu cara berkomunikasi dengan orang sebanyak itu dengan cara yang misalnya cara yang Ya. digital. Enggak, Terus ya. kayak cara yang lebih efektif. Terus kayak ada yang namanya public speaking. Maksudnya public speaking, ya oke lu bisa belajar sendiri di luar mata kuliah, tapi di sini tuh bener-bener di breakdown kenapa lu merasa seperti itu. Ikom itu overrated dan tempat berkumpul orang yang nggak tahu pengen daftar jurusan apa. Gak ada backingannya jujur. Masa Hari kayak gitu doang Iya kan ngomongnya? ikom statement gua. Ya karena apa? Masa-masa gua harus berargumen. Gak ada penjelasan lebih Karena gua lanjut. tahu kalau gua Itu berargumen berarti pasti lu klaim. debat lagi. Enggak kalau gua berargumen pasti lu debat lagi pada. Enggak. Ya kita harus kasih enggak tadi closing statement lu jatuh yang ngasih argumen dan juga kita debat lagi. Dan ini kan closing statement harus ditutup dengan Nah poin itu titik. Ditutup karena lu dengan- nggak belajar ilmu komunikasi lu nggak tahu gimana caranya ngedominasi omongan itu Enggak kita dia. kita lihat Orang dari tuh tadi nggak yang ngerti. pertama poin pertama lu ikom lu belajar closing statement tapi ujung-ujungnya juga closing statementnya memancing kan ibaratnya kan closing statement kan statement penutup tapi lu malah statement yang mancing orang buat berdebat. tapi statement penutup itu harus ada backingannya. Itu namanya Iya, klaim. lu jangan cuman anak ikom milih karena Lu hilang arah. overclaim, lu overclaim, lu skincare lu. Masa marah? Moderator marah. Udah. Habis itu udah lu interaksi aja kayak ke gini. 1, 2, 3. Dan itu dia perdebatan hari ini Edu Friends. Setuju atau enggaknya semua opini tadi balik lagi ke Setuju sama sudut gua. pandang masing-masing nih Edu Friends. Berpikir pakai logika. Yang jelas stigma anak kampus emang gak pernah ada habisnya ya Edu Friends. So tulis juga pendapatan lo di kolom komentar ya.
Dan sampai ketemu lagi di Pass the Mic berikutnya.